Ini sih Bu, Ibu manggil Arni. Oh iya Arnis, silakan duduk ya. Begini Arnis, Ibu lihat di rekap kehadiran Ibu, Arnis sering tidak hadir sama Ibu dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dan Ibu juga lihat kalaupun hadir sering terlambat. Apakah Arnis ada masalah? Loh, kenapa menangis Arnis? Ayo cerita sama Ibu. Atau ayo minum dulu agar hati Arnis lebih tenang. Bagaimana nak? Sudah sedikit lega? Sekarang sudah bisakah Arnis bercerita sama Ibu? Begini Bu, Arni tidak mau lagi bersekolah. Arni bosan seperti ini terus Bu. Arni capek. Loh, maksud Arnis bagaimana? Ibu jadi tidak mengerti. Arni bosan Bu, setiap hari kedua orang tua Arni selalu marah-marah. Tiap membangunkan Arni pagi-pagi selalu marah-marah. Pulang terlambat dikit marah, main HP marah, nonton TV marah. Arni capek Bu, Arni bosan, kepala Arni sampai pusing. Coba deh kalau Ibu di posisi Arni, pasti Ibu kan merasakan hal yang sama kan Bu? Iya juga sih, kalau kita sering dimarahi, pasti kita merasa tidak nyaman. Tapi ngomong-ngomong, memangnya orang tua Arni udah membangunkan Arni pagi-pagi udah berapa kali? Kalau Ibu Arni sih sudah sampai 4 kali katanya, dan Arni nggak bangun-bangun. Kalau nonton TV berapa lama? Sampai 3 jam Bu, setelah Arni pulang sekolah. Kalau main HP? Ya setelah nonton TV. Oh begitu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah Arnis punya adik di rumah? Punya Bu. Nah, sekarang coba pikirkan. Kalau seandainya setiap hari, setiap pagi, Arnis selalu membangunkan adik Arnis, tetapi dia tidak bangun-bangun. Terus kerjaannya cuma nonton TV dan main HP. Tidak mau membantu pekerjaan Arnis di rumah. Nah, kalau udah seperti itu, bagaimana perasaan Arnis? Nah, Ya kesel lah Bu, bisa-bisa dicubit dia. Aku malas juga. Nah, begitu juga perasaan ayah dan ibu Arnis. Bill sudah sering membangunkan Arnis pagi-pagi, tapi malah tidak Arnis pedulikan. Malah Arnis sibuk dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Padahal kan Arnis bisa bantu-bantu ayah dan ibu untuk urusan rumah. Nah, Itu juga ya Bu. Kenapa Arni tidak kepikiran seperti itu? Mungkin selama ini ayah dan ibu Arni sudah seringkali tersakiti oleh sikap Arni. Sementara Arni hanya memikirkan rasa bosan Arni karena Arni sering dimarahi sama ayah dan ibu. Tidak mencari penyebab mengapa Arni selalu dimarahi sama ayah dan ibu. nah sekarang keyakinan apa yang dapat Arni pelajari, nak? Arni harus menjadi anak yang mendengarkan orang tua, Bu. Dan harus tahu dengan waktu, dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, sekarang ibu mau tanya, setelah ini apa yang akan Arnis lakukan, nak? Arni akan berubah, Bu. Arni akan menjadi anak yang lebih baik. Arni akan membuat kedua orang tua Arni bangga. Tapi sebelum itu, Arni akan minta maaf kepada ayah dan ibu. Bagus sekali, ibu sangat terharu. Besok sebelum ibu masuk, ibu sudah lihat Arni ada di kelas ya, nak? Harus tepat waktu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, nak. Ini panggilnya, Bu. Iya. Oke, selamat sore Arnis. Sore, Bu. Kali ini ibu mau tanya-tanya nih, mau interview sedikit tentang video yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita mempraktikkan video tersebut, ibu mau bertanya bagaimana perasaan Arni pada saat membuat video dengan ibu tadi. Perasaan Arni sangat senang, Bu, karena bisa terlibat dalam pembuatan video tadi. Selain itu juga bisa membuat Arni bisa melatih diri Arni untuk bisa percaya diri lagi dan mengembangkan bakat Arni gitu. Seperti itu ya. Iya, Bu. Yang kedua nih, kalau seandainya setiap kasus siswa yang ada di sekolah dipecahkan dengan cara yang sudah kita praktekkan di dalam video tersebut, menurut Arni bagaimana? Menurut Arni itu adalah satu hal yang sangat bagus.
Karena kan kadang-kadang ada siswa yang memiliki banyak masalah dan tidak bisa memberikan apa yang sebenarnya terjadi gitu, memberitahukan kepada gurunya, karena gurunya ketika menanyakan itu langsung marah gitu tanpa harus menanyakan baik-baik. Tapi kalau semisalkan digunakan dengan metode yang seperti tadi dalam video itu, mungkin murid-muridnya bisa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi sehingga masalah bisa terpecahkan. Berarti dapat memberikan jalan keluar ya. Oke. Baik Arnis, terima kasih banyak atas umpan baliknya tentang video yang telah kita buat. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di sekolah kita oleh banyak guru ya, sehingga siswa-siswa nyaman dengan apa yang dilakukan oleh para gurunya. Thank you atas kerjasamanya Arnis. Selamat sore. Selamat sore Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tara. Ada apa Tara? Kenapa sepertinya datang terburu-buru menemui Ibu? Ibu lihat sepertinya ekspresi wajah dan suasana hati Tara sedang tidak bagus, Nak. Ada apa ya, Nak? Iya Bu, Tara mau pindah tempat duduk dari Dinda Bu. Pokoknya Bu, Tara tidak mau lagi duduk sebangku dengan Dinda Bu. Memangnya ada masalah apa, Tara? Si Dinda itu kan Bu, sekarang dia sudah tidak baik dengan saya Bu. Sikapnya yang acuh dan tak acuh juga membuat saya merasa tidak senang Bu. Dan dia pun pernah berkata seperti ini Bu. Saya tidak mau berteman dengan orang yang berilmu seperti kamu. Mendengarkan kalimat itu Bu, hati saya nih merasa kesal Bu. Loh, memangnya kenapa Dinda mengatakan Tara pelit berbagi ilmu? Nah, kemarin tuh kan Bu, kami belajar fisika dengan Bu Pit. Jadi Bu Pit menyuruh kami untuk mengerjakan soal dan menyelesaikannya. Nah, pada waktu itu, Dinda bertanya kepada Tara tentang pertanyaan yang dia tidak mengerti Bu dari materi tersebut. Nah, iya sih Bu, Tara menjawab seperti ini, kerjakan saja sendiri. Tapi kan ketika Tara menjawab itu kan hak Tara Bu. Mau atau tidak maunya Tara menunjukkan Bu. Kalau Ibu jadi Tara sih, Ibu juga tidak akan mau memperlihatkan hasil kerja yang sudah Ibu buat dengan maksimal kepada orang lain. Tapi tunggu dulu, Ibu mau tanya. Pada saat itu, Bu Pit menyuruh dalam situasi sedang membuat latihan atau sedang ujian atau tes, nah? Sebenarnya sih Bu, itu latihan, bukan ujian atau tes. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap Tara kepada teman yang meminta pertolongan untuk menunjukkan materi pada saat orang sedang ujian atau tes? Ya mana boleh lah Bu, itu kan aturan dalam ujian. Kalau dalam ujian itu tidak boleh menunjukkan teman Bu, dan soal itu harus dikerjakan sendiri Bu. Nah, betul. Sekarang, bagaimana kondisinya sedang dalam mengerjakan latihan? Jikalau ada teman Tara yang kemampuannya tidak sama dengan Tara, apakah Tara masih tidak mau berbagi untuk menunjukkan teman tersebut, padahal Tara tahu dia sedang dalam kesulitan? Sebenarnya kasihan juga sih Bu, karena dia belum mengerti dengan materi itu. Lalu, menurut Tara, bagaimana sikap kita kepada teman yang belum paham terhadap suatu materi yang diajarkan guru? Ya seharusnya harus kita jelaskan Bu materi yang dia belum mengerti dan harus menyuruh mereka untuk mengerjakan soal yang sama Bu. Benar sekali. Tara memang tidak boleh memberikan penjelasan kepada teman lain pada saat sedang ujian atau tes. Namun, pada saat latihan, jika ada teman yang memiliki kesulitan dalam memahami materi, seharusnya Tara memberikan pertolongan kepada teman tersebut. Nah, Ya Bu, Tara jadi merasa bersalah. sekarang keyakinan apa yang dapat Tara pelajari dari pengalaman Tara ini? Keyakinan yang Tara dapatkan Bu, kita harus mau berbagi ilmu dalam hal yang positif dan pada waktu dan kondisi yang tepat. Kita harus peduli dengan kesulitan orang lain Bu, karena mana tahuan nanti kita sendiri yang mengalami kesulitan. Bagus sekali anak ibu. Sekarang apa yang akan Tara lakukan?
Yang akan Tara lakukan adalah Tara akan meminta maaf kepada Dinda, Bu. Dan berikutnya Tara akan merubah sikap Tara dan lebih peduli kepada teman yang belum mengerti dengan pelajaran. Ibu suka sekali cara Tara menyelesaikan masalah. Ibu bangga kepada Tara. Terima kasih, Bu, atas pencerahan dari Ibu. Sama-sama, Nak. Selamat siang, Tara. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Kali ini Ibu akan mencoba berbincang-bincang sedikit dengan Tara ya, Nak ya, atau menginterview Tara tentang video yang telah kita lakukan tadi. Oke. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Tara pada saat ikut terlibat dalam pembuatan video tadi, Nak? Nah, perasaan Tara tentu merasa senang, Bu, karena bisa ikut terlibat dalam pembuatan video Ibu. Dan juga Tara juga bisa mendapatkan pengalaman dari masalah Ibu tersebut. Dan juga Tara juga bisa lebih percaya diri dari diri Tara sendiri, Bu. Oke, semakin semangat ya, percaya diri ya. Ya. Oke, berikutnya kalau seandainya setiap kasus siswa yang ada di sekolah kita ini dipecahkan dengan cara atau metode seperti yang kita lakukan di video tadi, menurut Tara bagaimana? Nah, kalau menurut Tara sih, Bu, itu Tara sangat setuju dengan metode tersebut, Bu. Karena di sana siswa tersebut bisa lebih terbuka dengan guru untuk menyelesaikan masalah, Bu. Dan guru tersebut dalam menyelesaikan masalah tidak marah-marah kepada siswa, Bu. Jadi ketika siswa memberikan suatu masalahnya kepada guru, tidak merasa dan tidak gimana ya, Bu? Jadi siswa tersebut merasa aman, tenang gitu, Bu. Oke, begitu ya. Berarti siswa itu akan terbuka kalau seandainya dia sudah merasa nyaman ya. Iya, Bu. Oke, baik Tara, terima kasih banyak atas bantuannya hari ini. Terima kasih sudah terlibat dalam pembuatan video ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita ambil ya, Nak ya, baik dari segi siswa maupun dari segi gurunya. Oke, terima kasih Tara, selamat siang. Selamat siang, Bu.